Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Karomaini Abdul Haq. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Ulil Albab Nahdlatul Watan GG. Saya berasal dari Desa Toya, Kecamatan Aimal. Dan alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur bisa masuk ke dalam babak semifinal, karena pada babak ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dari audisi sebelumnya. Serta saya berterima kasih kepada seluruh dewan juri yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan, karena itu ialah sebuah pelajaran bagi diri saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dewan juri yang telah memberikan pelajaran yang terbaik buat kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak dewan juri yang tampan membahana, yang ketampanannya melebihi ketampanan saya. Yang saya hormati pula ibunda dewan juri yang tak kalah cantik seperti bidadari, karena di sini beliau hanya sendiri. Singkatnya, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana kita maklumi, orang tua adalah segala-galanya setelah kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena tanpa keduanya kita tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Terutama sang bunda kita. Beliau rela mengorbankan segala-galanya hanya untuk kita anak-anaknya. Dari dalam perutnya kita dididiknya hingga kita dewasa. Bagaimana tidak? Kita berada dalam kandungannya kurang lebih 9 bulan 10 hari lamanya. Tidak pernah dilepas. Bahkan saat melahirkan kita, nyawa beliau tergadai antara hidup dan mati karena kesakitan. Setelah terlahir, kita dirawat secara rutin. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini 'an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan pada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Hadirin yang berbahagia. Dari ayat yang saya baca tadi, ayat tersebut memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena ridhonya Allah tergantung pada keridoannya kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada keridoannya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua kita. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karenanya hadirin wal hadirat, marilah kita selalu senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena apabila orang tua kita senang dengan tingkah laku kita, otomatis Allah akan cinta kepada kita. Artinya di dunia Allah akan berikan kita kemudahan-kemudahan. Lantas bagaimana di akhirat nanti? Jelas di akhirat nanti kita akan diangkat menjadi raja-raja yang dikelilingi oleh bidadari-bidadari yang menghiasi taman surgawi. Masya Allah. Begitu pula sebaliknya. Jangan sekali-kali kita membuat orang tua kita meneteskan air mata. Apalagi sampai murka dengan kita, tidak suka dengan tingkah laku kita. Kenapa? Sebab apabila kedua orang tua kita murka dengan kita, tidak suka dengan tingkah laku kita, otomatis Allah akan benci kepada kita. Artinya di dunia Allah akan berikan kita kesulitan-kesulitan alias azab yang diperskot. Lantas bagaimana di akhirat nanti? Jelas di akhirat nanti kita akan dimasukkan ke dalam kobaran-kobaran api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin yang berbahagia. Dari Ibnu Majah, An-Nasai dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa seseorang telah datang kepada Rasulullah SAW
dan berkata, "Ya Rasulullah, aku datang karena ingin berjihad fi sabilillah." Lalu bagaimana pendapatmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau masih memiliki ibu?" Jawabnya, "Iya." Maka Rasul bersabda, "Jagalah ibumu, fa innal jannata tahta rijlaiha." Karena sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Subhanallah. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, marilah kita sama-sama isi sisa-sisa umur hidup kita ini dengan cara berjihad fi sabilillah. Dengan cara apa? Dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Betul? Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Indah terbang burung mengudara, terbang indah sampai Indonesia. Buat apa jadi orang kaya di dunia kalau belum bisa berbakti sama kedua orang tua? Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak ke jebur telaga. M. Karomaini Abdul Haq undurkan diri dari hadapan Anda semua. Insya Allah kita berjumpa di gelombang yang sama. Ilal liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk peserta kita yang ketiga, M. Karomaini Abdul Haq dari Toya, Kecamatan Aimal. Berbakti kepada orang tua, luar biasa tenang dan begitu juga semangat dari penyampaian yang sudah kita sama-sama saksikan tadi. Bagaimana para dewan juri yang tampan membahana? Silakan Abang Lalu Nurul Yakin, kami persilakan sekali lagi untuk komentar yang pertama. Saya kira Pak Tuan Guru komentar pertama ini. Karomaini, terima kasih telah mengingatkan saya pada kedua orang tua. Sama-sama. Tema ini selalu menarik sebab tidak ada yang tidak memberikan kesan maupun ingatan yang kuat tentang orang tuanya. Saya termasuk orang tua saya hanya mengantarkan saya selesai S3. Beliau hanya mengantarkan, tidak pernah menyaksikan saya wisuda dan lain sebagainya, hanya mengantarkan keduanya. Padahal janji saya itu jalan-jalan ke luar negeri, tapi keduanya sudah dipanggil Allah. Karomaini, terima kasih telah mengingatkan saya. Tapi Karomaini, tadi sebetulnya dari mimbar 1, 2, 3, kami selalu mendengar opening dengan hamdan bila goyah. Jadi seandainya lolos berikutnya itu coba diganti mukaddimahnya ya. Sebab itu saja sebagai mukaddimah. Ada dua, hamdan wa syukuran lillah pertama. Kedua hamdan bilal goyah dilanjutkan sama sholawat kepada Nabi. Sekarang baru hanya hamdan bilal goyah. Oke, karena itu yang hamdan bilal goyah yang paling terkesan sering terdengar itu, kalau bisa besok pakai ganti yang lain. Sebab harus bervariasi terus ya dari setiap mimbar. Kemudian sebetulnya ini tidak penting Karomaini sebab kamu sudah masuk di mimbar 4 pada miking. Jadi nanti kamu lihat lagi di TV ya, di live-nya, itu mungkin kamu menutup mulutmu. Sebetulnya dengan vokal suara, dengan karakter suara kamu, nggak harus dekat-dekat sekali mic itu pada kamu. Sebab vokal suara kamu itu gede, jadi gemuruh. Sehingga vokal itu harus diatur, tidak harus terlalu dekat. Sehingga apa? Tekanan kata yang kamu ingin berikan kepada kita itu jadinya tidak sampai. Karena memang semuanya making kamu itu didekatkan di mulutmu. Nah, dengan demikian Karomi, besok kamu harus perbaiki itu. Kedua Karomi, sebetulnya ini tema yang menarik, tetapi saya pikir tidak sampai pada klimaks. Jadi klimaksnya itu hanya pada opening saja, jadi datar saja. Sedihnya saya itu biasa-biasa akhirnya. Tidak sampai pada klimaks, misalkan contohnya siapa pada zaman Nabi, ada Uwais Al-Qarni dan lain sebagainya. Orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya dan luar biasa itu bisa diberikan contoh. Sehingga bahkan kalau ada di sana, ada dialog antara Uwais Qarni dan Rasulullah, antara ibunya dan lain sebagainya, itu jauh memberikan kesan kepada kita terhadap materi tersebut. Nah, pada kalimatmu di menit ke 1 lebih 40 detik itu ada terdengar ada bunyi yang memang gitu masuk. Jadi
bagaimanapun persiapan kamu Karomani, tetap bahwa kamu berada di panggung itu kamu harus mengatur temponya. Jadi betul-betul sadar. Bagaimanapun kita siap pada materi itu ketika di atas panggung, lalu kita melupakan gak sadar kiri dan kanan bahwa kita di atas panggung, pasti ada saja kekeliruan kita. Jadi itu namanya harus awas pada materi kamu sehingga tidak tadi itu memasukkan pernapasanmu itu agak di menit ke-1 lebih 40 detik. Oke. Itu saja Karomani, luar biasa hari ini. Baiklah, terima kasih Abang Lalu Nurul Yakin. Itulah komentar yang pertama untuk Karomani. Tadi sepertinya kamu kayak ada gitu loh, kelihatan besuh. Kamu puasa nggak sih? Puasa. Asal sudah kita tanyakan Bapak Tuan Guru. Oke, puasa ya? Puasa. Sudah berapa hari nih puasa kita? Puasa ke 22. 22 hari ya. Oke, berarti aman. Selanjutnya Dewan Juri yang tampan membahana berikutnya, Bapak Tuan Guru. Ya, Karoma ini sebelumnya pada tanggal 20 April seorang anak kecil bernama Intan menyampaikan materi yang sama, membacakan ayat hadis radhiyallahu fi ridhal walidain, membacakan ayat suratul Isra wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jadi saya karena dari awal melihat Sida ini punya potensi untuk menjadi dai yang luar biasa. Tapi saya jadi ketika saya membandingkan materi Sida dengan Intan, kok jadinya biasa-biasa jadinya itu loh materinya. Karena sepertinya dalil itu semua umum loh. Berbakti kepada orang tua, semestinya Sida ada yang berbeda loh dari penyampaian Sida. Misalnya bagaimana cara berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia loh. Seperti Pak dosen tadi. Bapak saya meninggal, saya harus sampai detik ini harus berbakti. Bagaimana caranya? Dan memang banyak sirah-sirah, sejarah-sejarah yang menarik untuk diceritakan. Bisa cerita-cerita pendek seperti Wais Al-Qarni itu contoh menarik juga itu. Gitu. Kalau baca ayat hadis tentang keutamaan berbakti kepada orang tua itu umum sekali. Semua orang tahu loh. Semua orang tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban bagi setiap anak. Tapi yang saya harapkan dari Sida yang seorang ustaz ya remaja insya Allah, seorang ustaz dai masa depan, kalau bisa ada lebihnya loh. Misalnya bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Ada misalnya dalam kitab, misalnya contoh kitab An-Nawadir, ada seseorang setiap hari bersedekah diniatkan pahalanya kepada orang tua. Suatu hari dia nggak punya duit untuk disedekahkan. Akhirnya dia nggak bersedekah, nggak ada yang dihadiahin untuk orang tua. Malamnya dia bermimpi, bapaknya bilang, kenapa ente nggak hadiahin apa-apa untuk saya hari ini? Saya nggak punya duit katanya. Nggak mesti pakai duit, saya itu melet makan buah semangka katanya. Yo gimana cara saya menghadiahkan semangka buat bapak? Ya makan aja semangka itu, kulitnya dikasih ke himar keledai dimakan, kemudian niatkan pahalanya untuk saya. Insya Allah sampai dia berbentuk semangka. Nah itu contoh berbakti kepada orang tua setelah meninggal. Nah itu juga perlu diketahui oleh jamaah, paham gak nih? Karena sesuatu yang baru bermanfaat. Jadi saya berharap ya mudah-mudahan insya Allah lah kalau Sida mudah-mudahan lah lolos nanti, mudah-mudahan yang saya harapkan judulnya loh yang lebih greget lagi. Makasih. Baiklah, terima kasih Bapak Tuan Guru. Masih yang lebih greget lagi. Jadi agak kurang dari ekspektasi mungkin dari Bapak Tuan Guru karena ini sudah disampaikan di kategori anak-anak oleh Intan kemarin. Selanjutnya Dewan Juri yang paling cantik, komentar yang ketiga Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Karoma ini. Yang jelas penampilan adik kali ini lebih bagus dari sebelumnya ya. Seperti yang saya katakan kemarin, al-ajru ala qadri masyaqqah ya, hasil itu tergantung lelah. Mungkin adik Karomi sudah berjuang dengan sangat luar biasa sehingga bisa tampil lebih baik ya. Walaupun menurut saya ini dugaan ya. Karena saya ingat dulu ketika saya lomba itu biasanya kalau tidak ditentukan judul ya saya kalau untuk selanjutnya itu pasti memakai pidato yang sudah biasa kita pakai. Nah kedengaran dari judul itu judul yang sering dipakai di pondok oleh santri. Tidak begitu Adik? Sudah pernah itu disampaikan?
Ya, tapi itu tidak salah. Adik tidak salah karena memang dari panitia kan tidak ada pembatasan dan penentuan judul. Yang jelas penampilan adik saat ini ada peningkatan, ya, penguasaan materi bagus, vokal bagus, intonasi bagus, cuma ada dari segi mimik, ya, mimik wajah, karena itu sangat mempengaruhi. Tadi adik ketika berpidato sepertinya sering memandang jauh ke sana, ya. Kurang memandang audien, ya, sedikit sekali menyambung diri dengan audien. Pandangannya seperti sana, ya, jauh ya. Siapa yang tidak memandang dipandang? audien. Siapa yang dipandang? Enggak, perasaan enggak pernah gitu. Oh iya, Merasa nggak pernah. perasaan ya. Atau mungkin saya yang keliru, mohon maaf ya. Nah itu saja yang jelas. Adik sudah menyampaikan dengan lebih baik dari sebelumnya. Penguasaan materi juga sudah bagus, walaupun materi itu sudah adik pakai, itu tidak salah karena memang tidak ada pembatasan judul. Yang jelas seperti apa yang disarankan oleh Pak Tuan Guru tadi, untuk selanjutnya pakailah judul yang lebih Lebih greget lagi gitu Bunda ya. Ya adik Karomi insya Allah akan menjadi mubalik yang luar biasa pada masa yang akan Amin, datang. Oke, selamat adik, mudah-mudahan lolos sampai tahapan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.